Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh kasus laporan keuangan konsolidasi di mana laporan itu dibuat dengan metode WT dan dilaporkan pada akhir periode ya. Jadi pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas yang awal periode, jadi sekarang yang akhir periode. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita di yang akhir periode kita harus membuat, yang pertama kita harus membuat jurnal penyesuaian dulu, kemudian baru jurnal eliminasi, dan berikutnya adalah membuat kertas kerjanya ya. Terakhir adalah membuat laporan keuangannya. Nah, di sini contohnya sama seperti di awal periode ya. Ini PT Semar membeli saham di PT Gareng pada awal periode. Membelinya adalah 85.000 lembar dengan harga per lembar sahamnya adalah Rp1.580. Maka dapat kita hitung berjumlah investasi sahamnya adalah 85.000 lembar dikalikan dengan Rp1.580 sama dengan Rp134.300 ya, Rp300.000 ya. Kemudian data berikutnya ini adalah neraca awal dari PT Semar maupun PT Gareng. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah modal saham PT Gareng atau modal saham perusahaan anak. Kita lihat di sini jumlah modal sahamnya adalah 100 juta ya, 100 juta, di mana 100 juta itu nilai nominal sahamnya adalah Rp1.000 per lembar. Maka kita bisa menghitung berapa jumlah lembar saham milik anak lah jumlah modal saham dibagi dengan harga nominal per lembar saham, sama dengan, jadi 100 juta dibagi Rp1.000 sama dengan 100.000. Jadi ini 100.000 itu adalah jumlah lembar saham milik anak ya, milik anak. Jadi kita bisa menghitung, sekaligus bisa menghitung berapa persentase kepemilikan ya. Jadi tadi adalah untuk mencari persentase kepemilikan itu adalah lembar saham yang dibeli itu 85.000 lembar, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham milik anak ini 100.000 lembar dikalikan dengan 100% sama dengan 85%. Begitu ini cara jadi kita sudah menghitung nilai investasi saham milik anak, kemudian persentase kepemilikan ya, jadi 85%. Kemudian berikutnya setelah kita mengetahui berapa investasi sahamnya, kemudian persentase kepemilikan, kita bisa mengetahui data berikutnya adalah laba rugi, pembagian dividen baik semester 1 maupun semester 2 di perusahaan induk maupun di perusahaan anak. Yang kita perhatikan adalah perubahan yang ada di perusahaan anak, karena perubahan yang ada di perusahaan anak yaitu laba rugi, dividen itu harus dicatat oleh induk ya sebesar persentase kepemilikan. Nah, tadi kita lihat tadi ke persentase kepemilikan tadi kan 85% ya. Tinggal nanti kita kalikan, misalkan contoh begini. Perusahaan anak di semester pertama itu memperoleh laba sebesar 20.800.000. Maka nanti ini kita kalikan. Ya, 20.800.000 kali 85%. Nanti akan menambah jumlah investasi. Kemudian yang kedua, di sini dividen ada 2 tanggal ya. Yang pertama adalah tanggal pengumuman, tanggal 21 Desember. Kemudian yang kedua, tanggal pembayaran. Nah, ada 2 tanggal. Jadi nanti ada zonanya adalah pada saat pengumuman dan berikutnya adalah pada saat pembayaran dividen. Itu juga sebesar persentase kepemilikan. Tinggal persentase kepemilikan kali dividen ya. Kemudian berikutnya adalah laba rugi semester kedua. Nah, karena di sini ada tanda kurung berarti ini
perusahaan anak mengalami kerugian sebesar 4 juta. Sehingga kita bisa mengerti bahwa saldo awal PT Gareng 46 juta ditambah laba 20 juta, kemudian digoyangi dividen. Kenapa dividen mengurangi? Karena itu nanti dibayarkan kepada si pemegang saham ya. Jadi untuk membayar dividen itu diambilkan dari laba yang ditahan. Kemudian dikurangi dengan rugi, maka ketemu laba ditahan akhir. Nah, mengenai jurnalnya, ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini jadi sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat jurnal, dan jurnalnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai dengan metode equity ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.